Gen Z itu tuh selalu pengen di ngertiin secara psikologi, kayak mereka selalu pengen orang tuanya ngertiin mereka secara psikologi, kayak please orang tua gue tuh udah bertumbuh, gue tuh udah besar. Gen Z kan selalu pengen kayak gitu, tapi mereka tuh nggak sadar kalau orang tuanya tuh juga bertumbuh dan pasti di dalam diri orang tua kita tuh semakin tua semakin sensitif. Gen Z itu kurang mau sama equal way untuk memahami orang tuanya juga gitu loh. Iya benar. That's why itu kayaknya yang sebenarnya orang-orang nggak sadarin, tapi jadinya di label toxic parenting. Terus anak yang toxic nanti anak yang kurang ajar gitu. Jadi mungkin komunikasinya juga kurang baik. Hai everyone, kali ini Brunch with Dave menyambut teman-teman sekalian. Saya akan memberikan inspirasi sehingga akhir pekan ini teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave episode kali ini akan mengajak keluarga, saudara, dan teman-temannya untuk menikmati pengalaman all you can eat di salah satu hotel dengan restoran otentik Jepang tertua di Jakarta. Akhirnya saya menemukan restoran yang usianya lebih tua dari saya. 1976 restoran ini sudah hadir di sini. The Japanese Restaurant, Sari Pacific Jakarta Autograph Collection. Ini istimewa karena kita ingin mengingatkan bagi Anda untuk memanfaatkan promotion Japanese Weekend Brunch untuk pengalaman unik menikmati robatayaki, grill counter ala Japanese dengan tatami ambience. Boleh dibilang ini adalah tatami ambience yang pertama di Indonesia loh. Coba kita tanya ya, kalau anak-anaknya pasti belum pernah dan nggak punya pengalaman itu ya di hotel ini. Tapi kalau Nola dulu sering dong pasti main ke hotel ini, Nek. Sama belum? Masa? Ini pertama kali? Pertama kali. Semenjak Reno atau dulu juga? Kayaknya dulu juga belum pernah. Masa? Pertama kali sepertinya ini. Oke, kalau gitu ini pertama kali kita menyambut Luar biasa ya. Nora di restoran ini. Luar biasa ya. Restoran tertua di Jakarta, restoran Jepang otentik tertua di Jakarta. Kayaknya saya memulai makan Jepang itu sejak punya anak. Masa? Iya. Sebelum ini. Nasi Padang. Oke, kita langsung makan ya. Nora nih, ada sushi sashimi, teppanyaki, sukiyaki, lobster, pokoknya semua ada. Mulai dari mana saya bingung ya, mana ya? Bebas aja, bebas kita family aja ya? style, sengaja kita pengen dikeluarin semuanya tuh. Nih mulai dari mochi. Nunggu sashimi, abis ini kita keluarin sashiminya ya. Diona tuh dia suka banget mochi. Miss Mochi, gimana nih? Good? Yeah. Interesting banget. Iya, beda ya rasanya ya. Luarnya kayak keras tapi dalamnya chewy. Oh gitu? Coba deh. Oke. Mari kita Kita coba. mulai dari Coba, sesuatu Nam. yang berbeda. Nggak terlalu manis. Naura. Aku dessert very picky. Oh gitu? Iya. Enggak. Oh. Ya kan? Nggak sih? Kalau aku Aneh juga I'm big on dessert, so kayak mochi panggang gitu ya. Ada mochi panggang. Di luarnya keras tapi dalamnya chewy, Nek. Kayak rasanya juga kayak tempo dulu gitu. Maksudnya kalau mochi tempo dulu kalau zaman sekarang kan macam-macam tuh. Iya, ini klasik Dalamnya gitu ada ya. klasik kan ya. Iya. Oke. Yuk, tadi Naura sama Neona udah bilang kalau mereka sangat suka makanan Jepang, jadi kita memilih restoran yang tepat untuk menyambut kehadiran tamu-tamu istimewa ini, 3 generasi ini. Iya, Z, milenial, Z juga. Z juga. Z, Baby. enggak lah, X gila. X ya gue. X. Oh, gue boleh nggak boleh saya ya? Enggak, boleh. Boleh, Ayo kakak. tuh makan yuk. Iya. Yuk X silakan. ya? X dong, Untuk no. sejujurnya emang agak-agak masih rancu dengan itu loh. Usia-usia itu ini generasi tahun berapa tuh aku kayaknya orang yang kayak nggak terlalu merhatiin. Iya sih, gue juga karena sering nanya Karena ke orang, lupa akhirnya juga, jadi ngeh gitu. bolak-balik lupa. Jadi sebenarnya jadi apa tadi? Kita tuh X. X ya? Oke. Kan nggak terus udah lama kita nggak ketemu, lu udah pindah generasi, gue nggak tahu kan. Betul. Biar Naura sama Neona makan dulu, berarti aku akan mulai ngobrol sama Mama dulu deh. Boleh. Apa rasanya tuh, Nol, Apa? punya anak-anak yang juga terjun ke dunia musik? Deja vu nggak sih ngejalanin
ngejalaninya, melihatnya? Deja vu pasti. Apalagi kan aku startnya kalau untuk dulu kan ikutannya Asia Bagus kan. Untuk start awal akhirnya berkarirnya jadi AB3 itu kan awalnya masing-masing masih Asia Bagus itu umur 13. Ya kan? 13 satu SMP 12 atau 13 terus bergabung di AB3 itu tahun 93. Berarti memang masih SMP juga. Jadi kan memang dari usianya anak-anak ini udah secara nyanyi secara profesional tuh emang di usia mereka. Jadi tuh kayak keinget lagi, ya ampun, kalau dulu pakai perjuangan banget, kalau sekarang juga sama dengan perjuangan, tapi kan beda lah. Karena kayak lebih berkembang media untuk bisa berpromosi dan segala macam. Kalau dulu lu bisa jadi penyanyi kan harus ikut lomba. Kalau sekarang kan nggak perlu kayak gitu kan ya, gitu. Cuman dari awal mereka ingin aku mau berkarir itu memang dari kecil banget. Cuma aku tuh larang, Dev. Oh gitu? Aku larang, aku nggak pengen, mereka tuh cuma pengen karena ngeliat mamanya di atas panggung, orang tepokin tuh mereka cuma pengen itu, gitu. Kamu takutnya itu hanya keinginan sesaat gitu? Anak-anak mintanya ya elah kayak minta balon hari ini, besok mintanya permen, besok mintanya apa, kayak gitu kan. Masalahnya kan cuma masalah pekerjaan dan bidang yang disukai dan ditekuni itu tuh harus benar-benar komit. Nah itu dulu mereka kan nggak paham itu dong dari kecil. Jadi aku juga yang udahlah. Aku juga fokus sama karir bersama B3 pada saat itu, jadi udah nggak mikirin macam-macam juga. Akhirnya tapi karena memang dasar anak-anak ini ngotot di belakang aku tanpa aku ketahui, mereka belajar sendiri akhirnya dan membuktikan itu selama 2 tahun dari belum bisa baca sampai udah bisa baca. Mereka pelajarin banyak lagu-lagu yang mereka suka dengan genre masing-masing. Ini dari kecil suka nonton Beyonce. Kalau ini musikal. Kalau emaknya kan nggak ngerti musikal kan dulu kan, ya kan. Jadi ini aja berdua udah beda gitu. Jadi dan mereka mencoba untuk melatih diri sendiri. Kayak pengen propose ke aku, "Ma, aku tuh bisa loh gitu. Mencoba meyakinkan lo that this is what we want. Iya, dan mereka latihan sendiri. Oke. Kayak gitu. Aku ingat waktu itu berarti pertama kali itu ya aku wawancara kalian berdua di Radio Cosmo. Itu kan pertama kamu. Iya, pertama kali music rilis album ya. Iya kan? Itu menurut berapa sih, Kak? Itu tahun 2014, aku masih... Sebelum ada album, Kak, baru Semesta Cinta. Iya, apa? Udah tahu, udah Udah ya? ada. Kayak aku nyanyi Panca Indra, aku inget. Itu aku baru debut, baru mau atau baru banget debut album yang pertama, umur 8 tahun. 8 tahun. Astaga. Oke, kalau gitu ya, apa yang berbeda dari diri kamu kala itu dan sekarang setelah kita udah sekian tahun itu nggak ketemu? What do you think is different from you? What? Leona, we have a gift for you. Kita juga udah kayak gitu. Ya kan matanya langsung kayak gitu. Sashimi. Oh my god. One for you. Thank you. Oh my god. Yes. Kita tuh pakai ini dulu sayangku, lupa Tuh, sama mama one tuh. for you. Thank you so much. Tuh. Om Dave juga mau nggak? Enggak, udah. You guys enjoy. Tuh, oke. Ini sashimi apa ini? Itu ada Tuna. kayaknya tuna. Ini ada salmon. Oh iya, itu salmon. Yes. Oke. Apalagi Oh, ini dua jenis ikan yang berbeda. Iya. Oke. kamu mesti coba. Waduh, itu apa lagi? Oh my god. Atau you would prefer the sashimi salmon? Aku belum pernah nyobain ya. Cobain. Enak gak? Enak. Kalau nggak enak, jangan komplain sama aku. Oke, Naura, tadi kita lagi ngobrol itu. Apa yang berbeda dari diri kamu? Berarti udah 10 tahun lebih dong ya? Iya, kayaknya iya udah 10 tahun pas. Cuma pada saat itu kan aku 8 ke 9 tahun. Yang berdua tuh banyak banget setelah 10 tahun. Apalagi kan growing up in front of the screens, terus growing up di atas panggung tuh it's a major difference dari just growing up gitu kan, menurut aku. Dan banyak banget pengalaman yang aku rasa enak nggak enak tuh banyak banget. Dan sampai sekarang sih aku nggak ngerasa puas ya, aku masih pengen terus melakukan hal yang sama kayak aku dulu dan tetap pengen terus komit. Walaupun menurut aku yang paling beda itu sama 10 tahun
Aku ngerasa orang kalau zaman dulu kan cuma ada fans dan haters karena sosial media tuh nggak begitu kenceng kayak sekarang banget. Tapi kalau sekarang tuh ada fans, haters, terus satu lagi netizen. Orang yang nggak nge-hate, nggak ngefans, cuman pasti punya opini yang kadang-kadang nyakitin atau kadang-kadang juga enggak kok menurut aku pendapat mereka masih benar gitu. Jadi emang segala hal tuh nggak bisa dikotak-kotakin gitu loh Om Dave. Menurut aku jelek baiknya itu. Tapi menurut aku perubahan tuh pasti ada dan pasti 10 tahun ke depan juga akan ada perubahan. Terus nanti the next few 10 years juga pasti berubah. Cuman there are lots of changes yang bikin aku jadi belajar sih kayak gitu. Oke. Iya, aku belajar hal baru nih dari Nahora hari ini. Jadi ada haters, ada lovers, ada netizen. Netizen is not a hater, not a lover. They just have an opinionated version of Indonesian people. yang emang pengen aja gitu mengeluarkan opininya, ditanya nggak ditanya, lo peduliin apa mungkin udah enggak. selesai masak, bingung mau ngapain. Itu mau komen daripada gitu. jadi jerawat ya. Betul. Gitu kan. Ini mah seru banget. Lobster. Oh my god. Boleh. Iya, Ini seru tuh. sekali loh, meriah sekali. Ini Astaga. boleh tuh masih. Oh iya, satu-satu. Nah, Oh, boleh salmon sashimi? Iya. Salmon itu dia. sashimi boleh? Astaga. Oh my god, ini boleh Very di tengah. decadent. Tuh. Kamu serius nggak Tuh. mau coba, Dave? Iya, nanti aku sambil. Tuh. Iya, aku bingung ya. Tuh, banyak banget. Nih, sebentar ya. Coba. seru banget sih lobsternya. Iya, dong. Kamu mau cobain? Aku taruh Aku sini ya. belum pernah coba. Enggak, di tengah aja nggak apa deh. Tadi di sini terus. Dia Udah enak. Kesannya apa, Kak? Soalnya aku yang makan. Oke, ini adalah Iya, wow. Robatayaki Gindara and Ebi Tempura Yakimeshi. Which one is that? Oh, that one. Oke, abis ini kita taruh di atas meja ya. Oh my. Very well. Mana yang menurut kamu paling susah di-handle? Lovers, haters, or netizen? Yang somewhere in between. Somewhere in between. Kan kamu bilang netizen itu biasanya enggak. They don't love you, they don't hate you, cuma pengen ngomong aja. Mana yang lebih sulit di-handle? Lovers. Kenapa begitu? Bukannya orang yang suka sama kamu lebih gampang enggak ya? Kalau buat aku, haters mau kita salah atau benar, mereka akan terus nilai kita jelek aja. Ya. Netizen bukan urusan kita, kayak mau berpendapat apapun terserah mereka. Karena penilaian netizen itu sebenarnya basicnya tuh ada di kita, kayak tergantung kita gimana. Cuman lovers itu susah di-handle karena kan kita harus bisa terus bikin segala hal tuh konsisten biar mereka terus ada. So I think it's harder for me to handle lovers. Good point. I Yeah. think. Makes sense. Betul. Maybe ya. Iya. Dengan menyadari orang suka sama kita tuh membuat kita jadi lebih cautious gitu ya. Yes. Kita harus Takut salah sikap. Iya, selalu mengecewakan memenangkan hati mereka. Iya. Kayak gitu. Iya, good point. Sementara kalau dari perkembangan karir rentang 10 tahun ini, apakah kamu sudah cukup happy dengan apa yang sudah kamu raih dan terjadi? Happy sih happy. Tapi kalau misalkan boleh jujur banget, kayaknya aku masih jauh lebih happy pada saat aku jadi penyanyi anak-anak ketimbang sekarang. Why so? Karena aku ngerasa pengalaman yang aku dapetin selama aku jadi penyanyi anak-anak tuh masih jauh lebih berharga daripada apa yang aku baru lewatin. Walaupun pas aku berubah image itu kan pertama kali kan 2021, belum ada 5 tahun kan. And there are still lots of things yang aku mau lakuin dan maybe bigger than before. Cuman untuk sampai saat ini, menurut aku itu sih karir aku yang pas masih kecil karena kan konser, terus aku punya kesempatan buat punya film sendiri. Aku dapat scholarship Broadway. Aku ngerasa kayak jati diri aku tuh lebih kental di situ karena aku doing things for work for myself and a lot of people dengan cara aku. Kalau sekarang kan kadang-kadang udah mulai masuk umur yang kayak sebenarnya gue nggak terlalu pengen sih ngelakuin itu, tapi gue punya kebutuhan. Iya. Gue punya kewajiban. I have kebutuhan, I have needs, I have goals. Jadi kayak masih agak ngambang gitu. Selamat datang di proses pendewasaan diri di mana lo Dan harus selamat menunggu di pendewasaan berikutnya. Tapi memang iya ya, waktu Iya. anak-anak kan semua mengerjakan sesuatu out of Nggak ada keinginan beban. aja, nggak ada Dan beban. nggak ada beban, tidak memikirkan macam ini dan segala macam. Mereka pasti melakukan segala sesuatu tuh pakai ini tanpa pakai ini, gitu kan. Jadi dengan senang hati dan segala macam. Jadi
nggak mikirin masalah, nggak mikirin tanggung jawab yang berat dan segala macam. Sekarang tuh ya adalah masa transisi dia dari remaja menuju dewasa. Iya. Proses semuanya proses. sih. Menurut kamu susahkah proses transisi dari bintang anak menjadi kamu yang sekarang? Susah, kayaknya proses apapun tuh bisa susah. Tapi kalau buat aku growing up di depan banyak orang tuh cukup Challenge-nya sulit beda ya? juga. It's a different challenge karena orang tuh kadang-kadang masih yang kayak, nah dia kan bocah, kayak kita tuh seolah-olah kita nggak pantas untuk bertumbuh gitu loh. Kadang-kadang ada yang menurut aku masih pada masih normalnya kayak teman-teman aku, karena aku ngerasa apa yang aku lakuin teman-teman aku juga. Jadi di lingkungan aku yang bukan lingkungan netizen atau orang-orang tuh it's still normal gitu. Karena mungkin background orang kan beda-beda. Iya. So growing up in Jakarta and growing up di tempat lain tuh beda. Make sense. Jadi pendapat apapun itu bisa aja susah buat aku. Cuman itu kan aku ngerasa nggak ngerugiin orang, dan selama aku nggak ngerugiin keluarga aku, menurut aku susah itu bisa dipermudah gitu. Selama aku tidak merugikan keluarga aku, yang susah itu bisa dipermudah. Bagaimana kalau kita permudah dulu proses makan kita? Kita break sebentar supaya kita bisa menikmati hidangan istimewa ini. Yes! We'll be back! Lapar banget kayaknya ya kita ya. Oke, sekarang saya akan bertanya dan mendengar suaranya Neona dan Mama Nola. Ya, pas salmon sashimi Nola lagi. Baru mau hap ya. Gimana sih nih si Omni? nggak apa-apa, Oke, kan Mama Gen X ya. Kamu sama kakak Gen Z. Gen Z. Iya. Aku tuh pengen tahu nih, kita pengen mendapat kesempatan konfirmasi, ini momen mahal ya. Sebetulnya kalian tuh kan generasi yang paling sering diomongin nih sekarang ini ya. Pendapat kalian terhadap Gen X gitu, terhadap Mama deh, cara mendidik Mama tuh buat kalian tuh seperti apa? How would you describe that? Menurut aku pendidik how mom nge-raise kita tuh Ya. bagus sih. Maksudnya untuk Bener nggak nih? untuk di generasi sekarang kita termasuk lucky dan juga apa ya? Iya sih, kita termasuk lucky sih dari didikannya mama papa, karena Gen Z zaman sekarang kan banyak banget yang seumuran kita tuh udah ngelakuin hal-hal yang Tidak semestinya. iya, tidak semestinya seumuran kita lakuin. Dan menurut aku, kita very lucky sih, karena kita bukan tipe orang yang ngelakuin hal-hal kayak gitu. Okay. Do you share everything with your mom? Yeah. And dad? Ya, Everything? Yeah. A to Z? ya. Asik. Kita selalu kayak ada sharing session gitu. Masa? Di rumah, iya. Ah. Either kalau kita lagi skincare, lagi makan malam, atau kita lagi kayak di kamar mama papa aja, kita pasti selalu sharing. Oh, jadi kalian punya ritual skincare rame-rame gitu? Iya, selalu bertiga. Kalau setiap malam tuh pasti di kamarku, di meja rias, itu aku duduk numpruk. Tiba-tiba yang Bevan juga emang aku jerotonin, itu tuh ngobrol cerita apa gitu. Kadang-kadang kalau lagi pengen curhat juga, mungkin pengen curhat ya udah berdua di situ, lagi butuh berdua di situ, atau sebaliknya juga kayak gitu. Nah kayak sih yang lari-lari. Paling jauh ya? Tahu tuh ritualnya sebelum tidur tuh, kayak sebelum mereka istirahat, kayak ada yang pengen dilepasin atau mau cerita gitu tuh, menutup hari tuh pasti pada saat itu. Atau kalau pengen lebih yang relax dan pengen lebih seru obrolannya, dan papa juga mereka ingin melibatkan papanya di meja makan. Aku senangnya kayak gitu sih, karena Naura, Neona, anak-anakku, Bevan juga tuh, mereka terbiasa untuk apapun cerita. Kita memang membiasakan komunikasi ya. Walaupun aku juga tahu nih, waduh, aku mesti beradaptasi nih dengan anak-anak zaman sekarang nih, Z dan apalah itu ya. Dan aku perlu tahu bagaimana pergaulan mereka di luar, bagaimana pertemanannya mereka, bagaimanapun. Susah kan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita kan nggak boleh pilih-pilih temen. Bener nggak? Mau nggak mau kita nurut. Iya kan? Berteman dengan siapa saja. Kalau sekarang nggak bisa. Kita harus, Kak, pilih teman yang benar. Pilih teman yang benar. Sekarang tuh yang sulit itu, yang aku terus ingetin anak-anak tuh, bikin batasan. Oke.
batasan untuk diri sendiri dan orang lain. Kadang-kadang kita Nora tipe karakter yang nggak enakan, Neona lebih yang seruntul. Maksudnya ibaratnya gue seruntul dulu, mikirnya belakangan. Kalau Nora tuh mikir gitu, mikir hati-hati gitu. Kalau Ne enggak, mikirnya belakangan aja gitu. Cuman dia termasuk orang yang sangat dewasa, anak yang sangat dewasa menurut aku karena dia tuh peka, cukup peka. Nah kalau Nora itu kadang lebih peduli sama perasaan orang lain daripada perasaannya dia sendiri. Nah kadang-kadang itu yang bikin aku tuh mesti yang ini menghadapi cara berkomunikasi dengan ini caranya begini, yang ini harus dengan cara seperti ini. Karena kan masing-masing punya karakter dan punya cara berpikir yang berbeda kan. Nah itu tuh yang kita sebagai orang tua mesti ngikutin nih anaknya tuh dengan cara yang gimana. Cuman aku juga punya satu garis benang merah yang aku harus juga mereka tuh tahu, oh mama gue tuh karakternya kayak gini, nggak bisa nih. Aku juga harus, jadi mereka harus tahu aturannya aku, benang merahnya aku seperti apa, walaupun aku mendidik mereka dengan cara yang berbeda. Oke. Apa tuh yang boleh dari Neide? Apa yang benang merahnya mama, garis kerasnya mama yang tidak boleh dilanggar? Kayaknya mama harus gitu, tuh mama banget gitu. Kita tuh harus selalu ngabarin mama kemanapun kita pergi. Itu pasti, itu mah Itu harus pasti, semua orang itu tua. pasti. Iya maksudnya kan ada ya, maksudnya Iya. kita sendiri pun tuh harus yang inisiatif tanpa mama nanya gitu loh. Jadi yang kayak Semoga ponakan gue denger. Oh gitu. Ada yang kabur-kabur gitu udah mulai ya. Iya, terus apa ya? Garis besar mama tuh juga kita harus ada boundary sama orang-orang. Karena kan kalau zaman sekarang kan trust no one ya. Yes. Dan ngeri sih sebenarnya pertemanan zaman sekarang tuh. Jadi kita harus hati-hati dan picky banget. Oke. Aku senang mereka terbuka sih Oke. terhadap masalah-masalah ini begini ini begitu. Jadi aku bilang susah juga ya kadang-kadang kita nggak bisa menghindari teman, tapi gimana caranya kalian yang harus kuat untuk bisa berteman dengan siapa aja. Itu menarik untuk dibahas ya, mungkin perubahan zaman gitu ya. Zaman dulu bergaul sama semua orang. Sementara zaman sekarang kayaknya itu udah nggak applicable. Kalau buat Nora dulu deh ya, biar kamu bisa menikmati semua. Iya, makasih. Apa maksud dari harus bisa memilih teman, harus tahu batasan dalam bergaul yang diterapkan mama ke kalian? Aku sendiri kadang-kadang tuh bisa menilai orang juga karena mungkin dari kecil tumbuh besar di lingkungan mama papa kan, dan dekat banget sama orang tua aku alhamdulillah. Jadi kalau ngeliat anak-anak seumuran yang baru mau mulai main, terus baru mau mulai kerja dan lain-lain tuh, aku ngelihatnya kayak kalau misalkan apa-apa udah langsung komplain, apa-apa langsung bilang toxic banget ini, semua tuh serba di label langsung. Padahal itu tuh hal yang enggak, itu tuh hal biasa sebenarnya, and you have to get used to it. Jadi menurut aku yang dimaksud mama tuh adalah jangan sampai lingkungan kita tuh mempengaruhi cara mikir kita yang sebenarnya udah dia didik, yang udah dibentuk sama mama. Apalagi bukan jeleknya sih, tapi kayak kurangnya Gen Z itu kan sekarang kan suka dibilangnya Gen Z itu nggak broken home tapi selalu punya feeling kayak mereka tuh broken home. Gen Z kan selalu begitu ya. Tapi rata-rata deh. Gen Z tuh selalu kayak gitu dibilangnya. Terus Gen Z juga dibilang semua Gen Z itu anxiety. Tapi in my opinion, semua tuh in my opinion, emang beberapa mungkin ada orang yang home-nya tuh nggak kayak aku, dan mungkin dia membutuhkan sesuatu yang lebih comforting saat keluar rumah, karena mungkin emang orang tuanya ada their own problem, atau sebenarnya emang enggak, emang kadang-kadang emang cara didik orang tua kan beda-beda. Aku juga sering gitu loh dibentak mama, dimarahin mama ngomong gak enak banget, sampai kadang-kadang aku kayak nangis karena mama itu kan orangnya belak-belakan. Itu tuh juga pernah nggak yang selalu comforting dengan marahnya mama. Kayak mama tuh marah, papa tuh juga serem banget. Kalau misalkan aku mama marah ke papa. Bukan sama papa marah ke kamu. kita tuh juga serem. Kayak it can make our situation tuh jadi tegang. Liburan tuh kalau kita terlalu lama apa segala macam, papa tuh juga bisa jadi keselan. Cuman kan aku sama adik-adik aku tuh nggak yang nge-label itu tuh toxic, nggak nge-label itu apa, karena emang that's what parents do. Menurut aku semua dibikin gampang aja, nggak perlu semua dilabelin. Dan ini tuh hal yang lumrah untuk orang tua lakuin. Jadi
itu jadinya ke kitanya tuh nggak ketanam kayak gue lemah, gue apa gitu loh. Jadi kayak oh ya udah oke, gitu aja gitu. Oke, gue deh. Noted Iya. banget itu ya perwakilan. Iya sih ya, saya sebagai orang luar juga kadang suka ngeliat ini banyak banget yang broken home. Apa emang benar sebroken itu kah gitu? Atau memang mentalnya Gen Z yang harus dipertanyakan? Masa sih semua orang tua rata-rata salah gitu? Iya. Karena menurut aku harus disadarin dan dipahamin dan ada di pikiran masing-masing anak-anak ini adalah semua orang tua pasti punya aturan yang berbeda di Good dalam one. rumahnya, ya kan? Orang tua itu pasti ada salah, Ya. pasti ada benarnya gitu. Begitu juga dengan anak. Cuman kan ini masing-masing selama orang tua itu juga anak-anak makin gede, orang tua makin tuwir ya kan. Dan kadang-kadang orang tua tuh kan nggak bisa mengikut catch up dengan perkembangan yang sekarang yang apalah tiba-tiba pick me, apalagi aku istilahnya pick me. Ini terlalu banyak istilah yang akhirnya tuh merusak mental anak-anak itu sendiri menurut aku. Bisa kayak gini, kalau aku ngomong kayak gini, kalau sekarang aku ngomong kayak gini di zaman sekarang, Mama tuh dulu temennya jarang bermain sama cowok, jarang bermain sama cewek. Teman Mama rata-rata cowok, dan itu memang terjadi dulu. Temanku cowok semua. Kalau zaman sekarang kita ngomong kayak gitu dibilang pick me, Apa sih maksudnya pick me? nggak ngerti. Itu kayak cewek yang Jinx! Cewek yang kayak butuh cewek yang selalu pengen jadi one of the boys gitu loh. atau nggak cewek yang pengen terus di kayak Self-centered. dia tuh cewek yang beda, she's a different girl. Iya. Oh. Yang self-centered gitu loh, you know. Which emang kadang Ada. beberapa pick me emang kayak gitu, tapi Nggak semuanya pick nggak me. semua orang yang ngomong kayak gitu tuh pick me, walaupun emang beberapa ada yang pick me. Tapi sekarang orang tuh gampang banget nge-label Label itulah. pick me. Itulah akhirnya yang bisa merusak mental dan akhirnya kan jadi mengintimidasi diri sendiri akhirnya. And I feel like Gen Z itu tuh selalu pengen di ngertiin secara psikologi, kayak mereka selalu pengen orang tuanya ngertiin mereka secara psikologi, kayak please orang tua gue tuh udah bertumbuh, gue tuh udah besar. Gen Z kan selalu pengen kayak gitu, tapi mereka tuh nggak sadar kalau orang tuanya tuh juga bertumbuh, dan pasti di dalam diri orang tua kita tuh semakin tua semakin sensitif. Gen Z tuh kurang mau sama equal way untuk memahami orang tuanya juga gitu loh. Iya benar. Kayak that's why itu kayaknya yang sebenarnya orang-orang nggak sadarin, tapi jadinya di label toxic parenting. Iya, betul. Terus anak yang toxic nanti anak yang kurang ajar gitu. Jadi mungkin komunikasinya juga kurang baik. Aduh, poin yang menarik sekali dari Naul ya. Gen Z itu bertumbuh, orang tuanya juga ikutan bertumbuh. Jadi harusnya maunya ketemu di tengah ya. Sehingga kemudian akhirnya bisa sejalan bertumbuh bersama-sama begitu Itu ya. dia. Makanya kadang-kadang Bagian tuh- itu aku ngerti, bagian pick me gue nggak ngerti. I'm sorry. Sumpah kadang-kadang mesti nanya, Kak, ini maksudnya kalau part yang ini pick me tuh apanya, Kak? Kalau main sama cowok zaman sekarang tuh dibilang pick me. Oke, tapi padahal memang dia mainnya lebih nyaman sama cowok. Mungkin kalau cewek mungkin terlalu banyak julidnya kali. Jadi dia lebih nyaman sama cowok mungkin. Iya. Sekarang masalahnya di mana, Mau Kak? situasi itu dinamakan pick me untuk sang perempuan gitu ya. gitu. Oke. Masalahnya kalau kayak cewek itu ngomongin itu loh, kayak gue nih selalu sama cowok. Jadi ngerti gak sih? Dia ngomongin. Oh. Jadi orang tuh nggak bakal nge-label pick me kalau dia emang ngeliat langsung gitu loh, kayak oh iya lu emang main sama cowok gitu. Tapi kalau kita ngomong doang, itu kayak dia apaan Tapi sih kalau lu? emang So dia iya lagi banget. cerita doang gimana? Tapi kita sebagai perempuan bisa bedain mana yang pick me, mana yang emang nih orang tuh emang beneran main sama cowok. Kayak orang ada yang ngomong, gue tuh nggak suka pakai makeup, tapi belum ada extensionnya, Nah. nomornya 16. Pick me. Pick me. Nah, itu pick me. Oke. Yang kayak Gue nggak makeup, belum ada nilai size 16. yang kayak Iya. yang kayak gue nggak skincarean, gue cuma pakai air wudhu, itu pick me. Pick me. Yes, betul. Tapi sebenarnya ke dokter gitu. Iya, tapi Iya, sebenarnya. iya, Jadi iya. bohong di depan doang. Itu jadi namanya bukan pick me, peres. Iya. Oh, jadi levelnya di atas peres tuh Di atas pick. peres. Oh, baru kita mesti tahu Iya, ini bahasa modern aja. Bu, Tuh, bikin- kok liar dah kata orang mapik mi. Kita juga pengen tahu. Menurut Neona, apakah mama sama papa gitu ya memperlakukan 4 anaknya equally? Of course. Oke. Bener ya? Bener. Karena mama papa tuh apa ya? Mereka sangat memperhatikan masing-masing anaknya dengan cara yang berbeda. Dan juga kita sebagai anaknya tuh masing-masing ada quality time yang beda gitu loh. Oke. Jadi kita nggak selalu yang kayak barengan. Nanti misalkan kakak sama mama skincare terus mereka sharing gitu. Terus nanti aku sama mama ngapain. Jadi
Ngerti gak sih? Kayak Nonton berdua, nanti Bevan sama Baldi. jadi mama bosan sama gitu. papa tuh selalu kayak ngebagi waktu buat masing-masing anaknya dengan cara yang berbeda gitu. Kadang-kadang mereka juga, padahal aku kadang-kadang lagi ini nih, misalnya Nora lagi sibuk, Neona ada di rumah, Bevan ada di rumah, terus aku sendirian di kamar. Terus semua anak-anakku lagi di kamar. Terus, nih kok anak-anakku ini lagi nggak butuh mamanya atau gimana sih? Kok masing-masing semua di kamar? Nah, aku juga harus paham kalau mereka juga butuh me time atau butuh privacy. Kadang-kadang kan kesel, tapi pulang sekolah pegang HP, ngobrol kayak sama mama gini. Kadang-kadang kan orang tua kan pasti ada kayak gitunya kan, sering malah kayak gitu. Cuman aku mencoba untuk Meminimalisasi. Iya, itu tuh untuk dijadikan sebuah masalah. Oke. Cuma kalau lagi kumpul keluarga, nah aku lebih seneng ya udah kita masing-masing taruh HP, kita ngobrol gitu. Oke. Cuma kadang-kadang kan mereka memang kita nggak bisa pungkiri sekarang tuh kan semuanya sosmed, anak-anak tuh pegang HP, padahal segala macam. Kadang-kadang aku cuma bilang ingat ya kalau saya pegang HP tuh selalu jangan pernah jangan selalu ngebayangin diri kita sama orang lain. Kadang-kadang tuh jadi itu yang jadinya tuh anak sekarang tuh gampang mentalnya tuh kena karena selalu ngelihatnya tuh kehidupan orang lain. Kesannya dia merasa selalu nggak itu. Nah itu tuh aku selalu juga ingetin ke anak-anak. Kadang-kadang tuh apa ya? Klise sih, cuma ngajarin mereka untuk selalu lebih fokus ke diri sendiri, lebih bersyukur sama diri sendiri. Nah itu tuh terus setiap hari aku ingetin. Karena ya ngelihat kehidupan orang lain dan itu lebih enak dan lebih menyenangkan itu nggak cuma buat anak-anakku, bahkan orang lain melihat ke dalam diri kita nih. Karena banyak banget ya Kak komentar, aku pengen deh punya keluarga kayak misalnya ada Baldis atau apa, pengen banget jadi kayak gitu. Kadang-kadang aku merasa apakah kalian nggak happy banget di rumah atau apa sih? Kadang-kadang kasihan loh kalau orang tuanya Sampai orang tua kamu baca begitu, sedih pasti ya. Nah, kadang-kadang aku menempatkan diri di situasi jadi orang tuanya dia gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Ini kalau sampai setelah ini tiba-tiba ada iklan gitu ya, ada Baldis sambil skincarean curhat, you guys heard it first on my show. Iya ya. That's a good moment right there. I'm telling you that one. Kita break dulu, kita makan dulu, abis ini kita lanjutin obrolan kita. Lobster kali ya, gimana? Mungkin kali ini aku pengen topik pembahasannya mengenai overshadow. Yang pertama ke Nola, baru abis itu ke Neona. Aku nggak akan sugar coating, aku akan nanya langsung aja ya, boleh ya Nol ya? Boleh banget. Karena kita merasa bahwa Nola tuh termasuk sosok ibu yang kayaknya siap dan memeluk peran baru lo, memberikan panggung kepada anak-anak lo tanpa merasa overshadowed by their fame gitu. Karena melihat history, Nola kan juga sudah duluan menjadi bintang gitu ya. Kalau kita melihat banyak loh yang sulit gitu. Some of my friends masih battle gitu. Oh, enggak gitu. Jangan anak gue dong lebih terkenal dari gue gitu. Aku pengen tahu apa sih sebenarnya yang lo persiapkan sehingga lo bisa memeluk peran itu dengan baik. Itu kayaknya secara natural ya. Kalau aku pribadi sih melihat begitu anak-anak siap berkarir, makanya aku bilang apakah mereka dari awal yang tadi ceritanya di awal, aku nggak kasih mereka karena aku lebih memikirkan apakah nanti mereka memang bisa komit, apakah mental dan segala macam, apakah memang bisa profesional dan menjalankan karir itu. Karena aku tahu untuk bisa capai di titik itu, aku dulu mencapai itu tuh pakai perjuangan. Dan begitu mereka membuktikan itu, dari kecil aku lihat Nora, Neona tuh mereka sangat menjalankan dengan profesional dan komit. Selesai syuting video klip jam 2 subuh, jam 6 pagi mereka bangun untuk berangkat sekolah. Dan besoknya kerja, nyanyi, misalnya seminggu bisa 4 kali, Sabtu Minggu tuh bisa masing-masing 2 kali nyanyi. Terus mereka tetap melakukan dengan happy, terus besoknya sekolah dan nggak komplain. Nah buat aku itu udah cukup banget bukti dan perjuangannya mereka yang mereka tunjukin ke aku. Dan disitulah aku sebagai ibu, kayaknya memang sebagai ibu tuh memang udah nalurinya memang harus mensupport dong pastinya. Ini apa yang mereka lakukan ini adalah bagian dari jiwanya mereka, ya kan, bagian dari keinginannya mereka, dan memang mereka juga melakukan tuh juga dengan kerja keras. Jadi tugas aku sebagai orang tua memang harus mendampingi dan mensupport. Nah walaupun aku juga punya karir, kadang-kadang tuh orang ngeliatnya
Lu tuh apa sih manajernya? Bukan. Aku bukan mama dan aku nggak mau jadi mamajer. Jadi biar objektif kan. Oh, mamajer ya dia. Kalau istilah di zaman sekarang mamajer Iya, gitu bener, kan. mamajer. Kadang-kadang kan itu kan nggak objektif ya. Iya, Aku paling nggak, aku tetap pengen jadi ya orang yang bisa mendampingi, terus bisa ngasih masukan. Jadi tetap ada orang-orang yang mungkin lebih profesional yang bisa ngurus, ngatur dan secara waktu dan segala macam. Jadi aku cuma biar fokus, aku bisa mendampingi anak-anakku. Mendampingi itu kan bisa ngajarin, ngasih tahu, ngurusin, nemenin dan segala macam. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana merasakah apakah gitu, kadang-kadang kan kita kayak kadang mau juga make upin ya kan, ini make up artis atau apa sih mamanya, apa-apa gitu, apa asisten gitu kan, jiwanya tuh campur-campur. Ya itulah mama gitu. Menurut aku tugasnya aku tuh adalah ada 3 sih. Misalnya ya aku jadi mama, aku bisa jadi temennya mereka, support sistemnya mereka, dan aku juga sebagai istri dari suamiku. Dan 3 ini harus aku bisa jalankan dengan baik. Tanpa kan aku kalau sebagai Nola AB3 or B3 itu kan di atas panggung ya. Begitu aku punya keluarga, prioritasnya kan pasti bergeser. Ya. Begitu anak-anak ini punya karir, nah disitulah aku sebagai orang tuanya yang memang bisa jadi penguat mereka gitu loh, untuk bisa gimana karirnya mereka bisa berjalan dengan baik. Aku jadi bisa menguatkan mereka terus, bisa ngasih tahu mereka ya siapa lagi kalau bukan orang tuanya gitu. Gitu sih. Jadi lebih nggak yang kadang-kadang ada sih yang merasa kayak anak gue lebih karir, gue juga pengen ini, jadi kayak pengen nggak mau kalah gitu, aku nggak mau. Kadang-kadang banyak kayak misalnya kakak lagi aku nemenin kakak acara, terus orang minta interview, orang juga minta aku interview, aku bilang nggak mau. Oh gitu? Aku beberapa kali, aku sering nolak, aku bilang ini acara anakku, bukan aku. Kecuali kalau misalnya aku terlibat di sini, jadi kan kesannya ini lagi waktunya dia. Aku di sini cuma nemenin anakku, aku sebagai mamanya dia. Kadang-kadang kan orang tuh bagaimana ini mbak, ya bukannya aku menolak cuma kan biar orang fokusnya di dia dulu, dia lagi promo apa brand atau seriesnya dia atau albumnya dia gitu loh. Kecuali memang kalau aku dibutuhkan pada saat itu, dan aku tuh merasa kayak ini tuh dia lagi biar dia ngomong, karena dia udah bisa ngomong sendiri tanpa perlu didampingin orang tuanya. Aku tuh gitu. Jadi harus tahu sih sebenarnya. Aku bisa ngajarin anak aku untuk tahu batasan, masa orang tuanya nggak tahu sih. Masa orang tuanya nggak bisa gitu. Aku bisa ngasih tahu anakku harus tahu batasan, masa kita nggak bisa kasih contoh? Iya, kalau kita juga bisa kontrol dan tahu batas. Apapun itu ya, mau ke dunianya anak-anak, apapun maupun itu ke pekerjaannya, ke cerita hidupnya mereka gitu. Kalau nih overshadowing dalam arti kan pasti Naura duluan. Orang publik kita, penggemar dunia musik mengenalnya Naura duluan. Baru setelah itu kita juga kenalan nih dengan sosok Nei sang gadis remaja gini. Apakah kamu pernah merasa atau melihat you are overshadowed by your sister? Enggak sih. Karena for me I think although kita di industri yang sama, di karir yang sama, tapi we have a different genre of music, dan that's what makes us very different and unique. Jadi kalau merasa di overshadow sama kakakku sih enggak ya. Karena ya kayak yang tadi aku bilang, kita tuh music taste-nya beda banget, lagu-lagu kita juga beda banget. Jadi pasti orang nggak ngelihat kita kayak bersaing gitu. Dan aku pun nggak pernah ngelihat kakakku sebagai saingan. Karena kan banyak juga yang kayak, lo merasa bersaing nggak sih sama kakak lo sendiri? Karena kan dua-duanya sesama penyanyi perempuan solo kan? Iya, gitu. dan juga kita kan di industri yang sama. Tapi menurut aku sih nggak pernah merasa tersaing sama kakakku sendiri. Justru aku look up banget ke dia, dan juga aku sometimes belajar banyak banget dari dia juga. Satu yang menurut kamu paling kamu contoh dari kakakmu nih apa? Ini sih, kayak profesional dia kalau lagi kerja, terus juga how she handled comments dari netizen gitu sih. Isn't that how I should look up for you? Oh, masa? Karena dia tuh lebih nggak Bodo amat ya. no. She said I'm cringe. Dia tuh yang bener-bener ya. Aku tuh bisa banget kayak sensi banget, maksudnya kayak sensitif banget terhadap dia, terus yang kayak adek gitu kan. Kalau dia tuh kayak apaan sih gitu. Tapi kadang-kadang kan
words-nya dia sweet kan. Cuma barusan dia ngeselin, she broke the moment. Aku emang gak bisa terlalu serius gitu sih. Enggak. Tapi emang aku tuh sebel banget kalau misalkan ngeliat orang tuh komen di Neona yang kayak nge-praise aku tapi ngejatuhin Neona gitu. Kan itu Itu sering banyak banget. ya, sering. Capernya, bentuk caper orang kan kayak gitu juga kan. Terus aku tuh berani yang kayak berantem sama orang kalau orang tuh komen di adik aku tuh ngasal. Karena aku tahu kuat lemahnya dia kayak gimana kan. Dan sebenarnya Neona tuh lebih kuat nanganin komentar netizen daripada aku. Iya. Cuma kadang-kadang kakak tuh emang suka bablas kalau dia ngurusin membelain adiknya. Dia bisa ngadepin orang, bisa berantem barbar Justru tuh aku nggak mau di kayak komen. Dia kadang-kadang nggak mikir, dia tuh suka jaga kan. Nah, tuh suka jaga gimana maksudnya ya udah nggak mau kepancing apa segala. Cuma kalau ada keluarga yang disenggol, Oh, itu lebih nggak bisa menahan diri ya. Iya, berantemnya tuh jadi kayak Malah lupa Iya. kalau ada nama juga gitu loh. Berantem di komen tuh bener berantem yang parah sampai akhirnya mama papa yang kayak, "Kak, udah enough gitu." Saya kayak, "Enggak, aku nggak suka, soalnya keluarga aku." Kayak gitu. dia tuh gitu. Kadang-kadang lu udah lupa tuh. Jadi ya mungkin nggak selamanya harus pakai kenceng jaga terus Iya, kan. iya. Gue bilang memang sih, tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa menahan isi kepala semua orang tuh nggak bisa sama mulutnya apa ketikannya kan juga. Karena pada saat itu orang itu tuh ngehujat Neona tuh udah di luar kesalahan dia gitu loh, Kak. Oke. Ngehujatnya tuh hal yang kayak menurut Udah aku terlalu tuh pribadi. dan fisik aku nggak suka gitu. Iya. Aku nggak suka, itu kan satu hal yang kalaupun aku marah aku nggak salah gitu loh. Kecuali mereka ngehujat Neona atas sikap Neona yang salah. Aku nggak mungkin berani Iya. marah segitunya. Tapi in a way menurut aku kadang-kadang perlu sih orang kita tuh dilawan Sama, seperti iya, itu. kadang-kadang ya. Supaya kadang juga gitu kan, mereka tuh they do that karena kita iya aja gitu. Iya. Iya. We're not your punching bag. No. No. It's part of having limits too, right? Iya. Abis ini kita pengen ngomongin mengenai karya terbarunya karena yang paling baru di meja ini yang punya karya adalah kamu. Kita break dulu untuk menikmati dessert, baru abis itu kita mau ngomongin is it single, EP? EP. EP. Iya. Ya ngomongnya gitu. EP. Nah, ini es krim matcha dan Thank buah you, buat Nola. darling. Thank you. Kasengel, oke? Mau dong. Nah, Kayak enak deh. ya. Nggak Ini bisa nih. dilihat yang Langsung di manis-manis. situ aja. Ya toh? Thank you loh, Kadif. Tuh, ya kan? Nah, ini satu buat kamu. Special for you. Ada Nggak ini. mau. Aku udah tadi sambil nunggu kamu, aku udah dua. Oh, udah dua. Satu Wah. ini, satu Black Forest. Ya ampun. Thank you. Aku tak harus nunggaknya. Iya. Upsi. Memang seruntul. Oke, let's talk about Pretty Girl Rock. Ini adalah album dan single? Mini EP. Mini EP. Dia mini album. Mini album. Kenapa disebut mini? Ada berapa orang sih? Ada berapa orang? Ada berapa lagu sih di situ? Cuma 5 lagu doang. 5. Iya. Dan 5-5-nya kamu yang bikin sendiri? Ya, aku ikut berpartisipasi dalam menulis. Tapi ada Om Mala juga yang ngebantu aku dalam proses nulisnya. Oh, oke. What's the song about? Kan ada 5, jadi beda. Oke. Mau nanya yang mana nih? Yang jagoannya yang mana tuh? Jagoannya Wow. semuanya sih. Oh. Tapi kayaknya favorit orang-orang tuh Yes You Do No I Don't. Yes, you do, no I don't. No, I don't, yes. Okay. What is it about? About apa ya? Kayak cara nolak sahabat cowok yang suka kita secara halus gitu. Cara nolak sahabat cowok yang suka kita secara halus. Oh, oke. Cara nolak cowok secara halus. Cara Iya, nolak, tapi spesifiknya kan sahabat cowok. Oh, oke. Kamu percaya nggak sih kalau cewek cowok itu bisa sahabatan, temenan tanpa tumbuh rasa? Mungkin nggak buat kamu? 50-50 sih. 50-50. 50-50 for me. Leans heavier toward atau 50-50 karena tergantung apa? 50-50 sih, tergantung orangnya siapa. Oke. Tergantung orangnya siapa dan udah berapa lama kenalnya. Oke. Pernah ada dalam situasi itu? Temen suka pernah.
Justru itu terciptalah sebuah lagu itu. Oh gitu, itu based on true experience, your experience. Iya. Oh gimana kalau gitu dibocorin dong buat kita, buat teman-teman gimana sih cara? Nggak di sini dong. Kalau di sini pick me ya, enggak gitu. Gak paham ya. Oke. Nah kalau tadi kita juga in between take sempat ngobrol, ternyata tadinya Naura tidak percaya kalau laki-laki dan perempuan bisa sahabatan tanpa tumbuh rasa suka. Kamu percaya? Aku percaya tadinya. Oh kamu tadinya percaya, sekarang udah enggak? Udah enggak. Karena dia ngejinx. Oh, why so? Karena dulu aku punya guy best friend tuh multiple from different circles. Ya. Yang kayak sahabat cowok aku yang kita jalan berdua gitu-gitu atau di tempat keramaian berdua tuh ada. Dan emang gak ada rasa sama sekali. Oke. Akunya, dianya juga. Terus tiba-tiba Bener tuh gak ada dianya. Mama mulai meragukan. Kayaknya ada satu yang beneran gak ada rasa. Terus yang beberapanya lagi tuh kayak sempet suka dulu, tapi habis itu udah gak suka lagi. Jadi aku ngerasa mungkin bisa. Pas semakin gede, semakin tumbuh besar, terus di lingkungan aku ada banyak temen cowok, karena kan dari kerjaan gitu-gitu. Semakin kayaknya cewek cowok ini tuh hal yang kalau ketemu nih cewek cowok tuh hal yang menarik gitu. Nah aku tuh tadi itu bisa banget. Dan saking bisanya kadang-kadang terlalu friendly sampai teman-teman aku dan orang tua dan Yona juga yang kayak Kak enggak, lo terlalu friendly kayak gitu. Nina itu mangganya Om Dave. Enggak. No, enjoy it. Aku nggak. I'm good. Always a pleasure to share with you, girls. Enggak. Ya, begitulah Neona. Iya, bagus. Nusuk dulu mikirnya belakang. Iya, berarti sekarang kita udah akrab. Because we share makeup together. Kalau Naura kan maksudnya kita mengikuti dengan baik kisah percintaannya di sosial media, ya toh, yang dulu at least. Yang sekarang aku nggak tahu kamu pacarnya siapa. Sekarang aku punya pacar, terus sahabat aku. Sebenarnya sahabat baru setahun sih, belum lama, not for a very long time. Cuman aku sahabatan sama dia tuh karena emang dia tuh asik. Sebenarnya buat aku dia tuh asik banget. Buat teman-teman aku juga asik. Tapi mungkin gak semua orang bisa catch up dengan energi dia. Kayak gitu. Jadi orang-orang tuh sempet yang ngomong jelek segala macam. Dan aku kira emang mungkin emang sifatnya tuh jelek ya. Mungkin sifatnya tuh emang lebih banyak kurangnya. Pas aku ketemu tuh I couldn't see a problem with it. Kayak maksudnya aku masih bisa handle and I think it's okay. Tapi emang aku pada saat itu bener-bener tegas dengan opini aku dari awal kalau enggak, lu tuh gue nggak bisa lihat lu sebagai orang yang gue suka apalagi pacaran. Dan aku ngomong ke semua teman-teman aku. Jadi pas aku tiba-tiba jinx pacaran sama itu dia. maksudmu dia jinx. Jadi pas aku tiba-tiba suka sama dia. Terus sebenarnya aku udah sempet ghosting dia juga for like 2 months karena I wasn't sure if I was ready for a relationship. Oke. Dan kira-kira dia tuh orang yang bener nggak ya? Karena aku kan bukan tipe orang yang pacaran. Ya udah aja gitu, let it flow tuh nggak bisa. Jadi I was trying to make sure that aku juga suka sama dia karena he's my best friend. Plus malu, bingung mau ngomong apa ke teman-teman aku. Jadi pas aku sempet jadian, karena aku udah terlalu banyak ngomong kayak enggak, gue tuh nggak suka dia. Teman-teman aku tuh bilang kayak enggak, dia tuh cakep sebenarnya kalau diem. Ini orang tuh cakep kalau misalkan dia nggak banyak tingkah. Terus aku yang kayak enggak, menurut gue diem juga kurang. Terus tiba-tiba ternyata he's my boyfriend. Jadi aku sempet ngumpetin from my best friends juga. Udah mau setahun ya? Ya udah sekarang udah mau setahun. Oh alah, terus apa komentar teman-teman kamu? Aku diketawain awalnya. Oke. Terus I was trying to change, karena itu kan juga kita satu pertemanan gitu deh. Terus teman-teman aku, pokoknya sahabat-sahabat aku ini adalah salah satu orang yang ngomong ke aku kalau misalkan nggak, dia tuh attitude-nya tuh kurang gini, dia tuh suka salah sikap, dia tuh kayak anak kecil, dia tuh berisik. Tiba-tiba dia cowok gue, guys, gue minta maaf banget gitu. Plot twist. Jadi aku explain terus kayak enggak kok. Tapi they can see it now. Oke. Kalau Nay, do you have any crush or are you dating somebody or you like somebody? Dating somebody, no. Aku nggak pernah pacaran.
Oh, belum pernah. Iya, belum Belum. pernah. Belum pernah. Dan Oke. belum ada planning juga sih. Oh, emaknya juga ikutan. Nanti coba PO aja. Iya. Tapi kalau nanti berpacaran akan seterbuka Naura menceritakan kepada mama papa dan Oh, sekarang aja udah Pasti terbuka sih. kok. oh sebenarnya ya. Sekarang udah terbuka. Sekarang udah terbuka kan? Iya. Apa sih? Dia kayaknya lebih merekah dan lebih terbuka kalau ngomongin lagu tadi ya, ekspresinya kayaknya lebih Iya, gitu. Begitu bener-bener. ngomongin cinta tuh langsung redup kayak Bintaro lagi mau hujan gitu ya. Tapi kayak kalau udah kayak aku udah punya pacar gitu, kayak aku tipe yang lebih suka private deh. Maksudnya nggak yang terlalu diumbar gitu. Tapi Oke. kalau pacar kamu entertain, nggak mau kelihatan kamera gimana? Iya pasti akan bisa jadi. Bisa jadi apa? Apa? Maksudnya bakal kelihatan itu, tapi maksudnya aku nggak mau yang terlalu umbar gimana banget. Oke, then we should respect your decision whatsoever. Ya Yeah. kan? That's the beauty of life. You gotta choose and determine what you want. Yes. Oke. Lo kamu pacaran umur berapa? Kan udah SMA, paling kelas 11 sih. Oke. Itu paling cepet. Tahun depan paling Berarti cepet. Tahun depan. 16. Tahun depan ya. Tahun depan ya. 16. Ya, no pressure. No pressure. Deket aja lu berteman. Teman-teman dia udah punya pacar soalnya. Oh gitu. Iya. Teman-temannya udah pada punya pacar semua. Enggak, bukan. Ada zaman sekarang cepet. Dan Oh, udah iya. pernah pacaran semua kayak, ih lu masa nggak pernah pacaran sih?" SMA Bla 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 bla. Iya, tapi kan pacaran itu bukan sesuatu yang harus balap-balapan kayak beasiswa dan bukan harus prestasi karena ya. FOMO kan. Iya. Kan banyak sih beberapa temen aku yang pacaran karena FOMO. Masa? Maksudnya kayak, aduh temen gue udah pada punya pacar semua nih, gue harus juga. Itu tuh banyak banget. Oh, oke, jangan kenapa gue ikutan ngatur? Jiwa omnya keluar punya ponakan kan? Punya ponakan kan? Nah, wajar. Iya. Tapi that's a very strong point. Message from you. Jangan melakukan sesuatu hanya karena Karena FOMO. FOMO. Iya. Harus dari apa namanya kemauan sendiri sih. Oke. Apalagi anak seumuran dia kan, 15 tahun. Pasti tuh lagi formu Iya. ini, ono Iya. ini kan. Iya. Apalagi kan baru masuk SMA, terus pasti kan yang di sekolah kayak, oh my god, nih cowok ini banget deh, nih cewek gini banget. Jadi banyak banget yang FOMO. Oke. Tahun ini tuh kamu umur berapa sih? 15? Aku 15. 15. Oke. Pertanyaan terakhir aku pengen tahu, senengnya usia 15 tahun buat Neona adalah? Senangnya usia 15 tahun itu aku masih bisa explore banyak hal. Terus juga di usia ini aku tuh bisa memperluas pertemanan aku dan juga pastinya ngejalanin SMA. Aku excited sih SMA, pengen lihat ke depannya kayak gimana. Anak SMA, soalnya dia. Anak SMA, iya. Seragamnya udah beda, ya kan? Duh, SMA tuh masa-masa paling menyenangkan, don't you agree? Not for me. Really? Nggak, jadi terakhir satu lagi pengen tahu, kenapa? Karena pas aku 15 tahun, COVID. Ya udah deh, berhenti sampai di situ, kita bisa membayangkan. Jadi pas SMP kelas 3 tuh I supposed to have my graduation. Iya. Tapi COVID kan, terus nggak bisa. Terus akhirnya tiba-tiba pas aku masuk kelas 1 SMA udah mulai yang offline gitu sekolah. Terus ternyata aku diharuskan untuk online school. Jadi setelah COVID aku online school dari kelas 2 sampai kelas 3. Terus aku nggak graduation yang kayak Iya. dirayain. Jadi buat aku sedih sih. Yo. Dia nggak pernah pakai seragam SMA. Nggak pernah pakai seragam SMA. Oh. Online mulu ya? Iya. Awalnya kan nggak awalnya. Awalnya enggak. Kamu lost generation Iya. due to COVID. Jadi sekarang kamu memutuskan untuk pergi kuliah menggunakan seragam SMA-mu? Tidak. Saking FOMO-nya. Saking FOMO, pakai seragam. Itu pick me nggak? Enggak. Oh, enggak, oke. Kita coba lagi episode besok ya Iya, belajar iya, Pick me.
Anyway, Naura, Nola, Neona, thank you so much. Thank you so much. Sama-sama Sudah dong. mau membagi cerita kepada kita di Harper's Bazaar. Aduh, seru banget. Makasih banyak ini kita. Ini banyak banget sih makanan. Enak nggak? disediakan Enak makanan. banget. Puas nggak? Aduh, Puas. puas banget. Puas. Kita Ini kan masih banyak. Iya. Boleh gak Boleh. bungkus? boleh. Kita tutup terus kita lanjutin makan. Kalau ada yang mau dibungkus, kalau ada di order pesan boleh. The Japanese Restaurant Sari Pacific Jakarta Autograph Collection. Thank you so much. Thank you. Kita tunggu semua di sini. Ajak teman dan saudara untuk menikmati promotion istimewa mereka. Thank you.